21, 19, 10, 40, 10, 58. Dan yang terakhir Octavia Nurzanah 21, 19, 10, 40, 10, 55. Untuk pembahasan pertama tentang latar belakang dan permasalahan. Latar belakang. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan budaya, alam, ras, suku, bahasa, dan sebagainya. Sehingga Indonesia memerlukan konsep pemerintahan yang sesuai dengan apa yang telah menjadi ciri khas Indonesia. Salah satu konsep pemerintahan yang telah mewarnai pemerintah Indonesia adalah konsep demokrasi. Jika ditinjau dari asal kata, demokrasi berasal dari Yunani yang artinya demos, berakyat, berarti rakyat, dan kratos atau kratein berarti berkekuasaan. Maka dapat disimpulkan bahwa konsep dasar demokrasi berarti rakyat berkuasa. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Slide selanjutnya. Ya, silakan dilanjut. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian HAM dalam Islam? Yang kedua, macam-macam hak dalam apa saja macam-macam hak dalam Islam. Dan yang ketiga, apa perbedaan prinsip HAM Barat dan dalam Islam? Yang keempat, bagaimana demokrasi dalam Islam? Slide selanjutnya. Oke, untuk pembahasan HAM secara umum, yaitu HAM ialah hak-hak yang sudah dimiliki pada setiap manusia semata-mata karena ia manusia. Menurut Jack Donnelly, para ahli, HAM merupakan sebuah singkatan yang berarti memiliki arti yaitu hak asasi manusia, yang artinya yaitu hak seseorang yang memiliki kekuasaan atau kewajiban yang dimiliki. Arti dari HAM secara keseluruhan ialah suatu kewajiban paling utama yang dimiliki pada setiap manusia. Dengan adanya konsep HAM yang jelas, maka setiap manusia di bumi ini mendapatkan hak dasar yang sama untuk hidup dengan layak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. HAM dalam Islam. Jauh sebelum dunia Barat memperkenalkan hak asasi manusia alias HAM pada sekitar abad, Islam sudah terlebih dahulu memperkenalkan konsep HAM pada 1300 tahun sebelumnya. Salah satu kegigihan Nabi dalam memperjuangkan HAM, yakni memurnikan ajaran maupun kebiasaan yang ada pada zamannya, yakni tradisi masyarakat Arab jahiliyah di Makkah yang sangat bertentangan dengan konsep HAM. Terdapat bukti lainnya berupa pidato Muhammad bin Abdullah pada tahun 632 Masehi. Hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM dalam konsep Islam ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh dan adanya keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. Macam-macam hak dalam Islam. Islam telah memberikan suatu peraturan ideal tentang hak-hak asasi manusia kepada umat manusia semenjak 14 abad yang lalu. Islam mengenal 4 macam hak, yaitu hak-hak Allah, hak-hak diri sendiri, hak-hak orang lain, dan hak-hak semua makhluk. Hak-hak Allah ditempatkan pada urutan pertama karena memang hak-hak Allah mendahului seluruh hak-hak yang lain. Berbeda dengan pandangan Barat, misalnya yang menempatkan manusia dan segala
segala hak-haknya di atas segala-galanya. Slide selanjutnya. Perbedaan prinsip HAM Barat dan Islam. Ada beberapa prinsip demokrasi. Pertama, pertanggungjawaban, yakni pentingnya tanggung jawab penguasaan terhadap rakyat. Salah satunya seperti adanya proses pemilihan umum. Adanya prinsip pertanggungjawaban ini menjadi alat untuk menekan kemungkinan timbulnya kekuasaan sewenang-wenang. Yang kedua, kebebasan sipil warga negara. Jaminan terhadap individu yang tidak dibatasi dengan sewenang-wenang oleh pemerintah. Yang ketiga, yaitu individualisme, yakni prinsip yang menekankan tanggung jawab pemerintah untuk berperan aktif dalam memajukan kemakmuran individu dan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengembangkan kemampuannya. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan melindungi hak setiap warganya. Keempat, asas mayoritas. Keputusan tertinggi berada pada suara terbanyak. Meskipun asas mayoritas dilakukan dalam sistem dua partai. Yang kelima, hukum alam atau natural law, yakni aturan yang memberikan arahan hubungan antar manusia dan memberi ukuran kotak untuk menilai tindakan manusia dan pemerintahan. Keenam, yaitu kedaulatan rakyat, bahwa otoritas tertinggi dimiliki rakyat yang tercantum dalam konstitusi melalui pemilihan umum. Bagaimana demokrasi dalam Islam? Berdasarkan dasar empiriknya, agama dan demokrasi sangat berbeda. Agama berasal dari wahyu, sementara demokrasi berasal dari pemikiran manusia. Bentuk pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang merujuk atas dasar-dasar agama Islam, prinsip-prinsip Islam, dan hukum syariat sesuai Al-Quran dan juga Sunnah Nabi. Pandangan kaum muslimin terhadap hukum demokrasi ada 3. Yang pertama, orang-orang yang menilai seluruh penguasa Indonesia itu termasuk orang kafir. Yang kedua, orang-orang yang melihat demokrasi tidak semuanya kufur dan boleh memanfaatkannya dalam hukum yang tidak bertentangan dengan Islam. Yang ketiga, mereka orang-orang yang memandang demokrasi halal dalam segala keadaan. Prinsip demokrasi Islam meliputi yang pertama Asyura, merupakan prinsip pengambilan keputusan. Seperti dalam Quran surat Asyura ayat 38, dan mereka diselesaikan secara musyawarah di antara mereka. Yang kedua Al-Musawah. Al-Musawah adalah kesejajaran, yang artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari pihak lainnya. Yang ketiga, Al-Adalah. Al-Adalah adalah keadilan, yang artinya dalam hukum, berbagai pemerintahan harus dilakukan secara adil dan tegas. Al-Amanah adalah kepuasan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Oleh karena itu, kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik. Yang kelima, Al-Masuliyah. Al-Masuliyah adalah tanggung jawab. Sebagaimana kekuasaan adalah jabatan dan amanah harus diwaspadai, maka rasa tanggung jawab bagi seorang pemimpin harus dipenuhi. Dan yang keenam, Al-Hurriyah adalah kebebasan, yang artinya setiap warga masyarakat diberikan hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya.
Kesimpulan, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki pada setiap manusia untuk mendapatkan hak yang sama untuk hidup dengan layak sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Hak asasi manusia sudah ada sejak zaman Rasulullah, yang beliau contohkan dalam kegigihan memperjuangkan hak asasi manusia di Mekah yang sangat bertentangan dengan konsep HAM. Ada beberapa macam hak dalam Islam, yakni hak Allah, hak-hak diri sendiri, hak orang lain, dan hak semua makhluk. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, Silahkan teman-teman, mungkin ada yang dipertanyakan dari kelompok 2. Untuk kelompok 2. Silahkan teman-teman yang mau bertanya.
Ya, silahkan dilanjut diskusinya. Oke, Bapak, ini masih belum ada pertanyaan. Ya, silakan. Mohon maaf, Abrar. Suaramu putus-putus ya. Sudah. Boleh diulangi? Ya. Ya, silakan. Ini ada yang bertanya, 2 orang ini. Siapa kira-kira? Erma dan Ratna, silakan. Izin bertanya, pada al-amanah tadi kan adalah sikap kepuasan. Lantas, apa saja sikap kepuasan yang termasuk dalam demokrasi Islam? Terima kasih.
Ya, selanjutnya ini untuk kelompok 2 mau ditampung atau langsung mau dijawab? Kelompok 2. Mau ditampung dulu ya. Silakan untuk Ratna bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya sudah terdengar belum? Iya, sudah. Saya Ratna Kusuma Dewi dengan NIM 212310101029 dari Fakultas Keperawatan. Izin bertanya untuk kelompok 2, bagaimana cara menyikapi hubungan yang terjadi antara hak diri sendiri dan orang lain, sedangkan pastinya hak antara individu yang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Bagaimana, Nggih? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab soal dari Abrar. Jawabannya, sanksi pidana dapat berupa kurungan badan atau penjara, denda, pencabutan hak bernegara, dan kerja sosial. Hukum paling berat dan karenanya paling kontroversial adalah hukuman mati. Sekian, terima kasih. Gimana Abrar? Apa ada sanggahan? Atau sudah puas dengan jawabannya?
Silahkan kelompok 2, apa sudah menemukan jawaban? Izin mau menjawab soal dari Erma. Ya, silakan. Mana termasuk kepuasan, maka kepuasan apa yang termasuk dalam demokrasi Islam? Jawabannya, al-amanah adalah sikap kepuasan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh karena itu, kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik. Gimana dengan jawabannya? Sudah puas atau ada sanggahan? Sudah, terima kasih. Baik, kurang jawaban tinggal satu lagi ya dari kelompok 2. Untuk pertanyaannya Ratna tadi bisa diulangi. Baik, saya ulangi pertanyaannya itu bagaimana cara menyikapi hubungan yang terjadi antara hak diri sendiri dan orang lain, sedangkan hak-hak setiap individu itu berbeda. Itu saja, terima kasih.
Jadi jawabannya, sebagai manusia, makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi, hak asasi manusia ada dan melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, bersifat universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan oleh manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya, juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul. Dan tidak lain juga saling menghormati dan menghargai hak orang lain. Hak yang dimiliki oleh orang lain. Gimana jawabannya? Baik, sudah jelas. Terima kasih banyak untuk kelompok 2.